tapi sebagai generasi muda saya menginspirasi. Habiskan stok gagalmu sebelum terjadi penyesalan. Bukan masalah gagalnya, tetapi masalah bagaimana bangkitnya. Setiap orang pasti gagal, tapi apakah mau bangkit? Mau you have to chin up and then say something. I'm strong, I'm stronger. Saya ini bisa, saya lebih kuat. Halo, jumpa lagi bersama saya Darmawan di Ruang Bicara Podcast Pasangkayu. Di episode kali ini kita akan berbincang salah seorang sosok inspiratif, yakni Arham Alwinrani. Beliau sudah ada di samping saya. Selamat datang Pak di Kabupaten Pasangkayu. Ya, selamat datang Bro Darmawan. Bisa diperkenalkan Pak nama dan latar belakangnya? Baik, terima kasih Bro Darmawan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari YouTuber atau Facebooknya Bro Darmawan, luar biasa sekali. Ini saya bisa hadir di kesempatan hari ini untuk bisa berbagi informasi, berbagi inspirasi, dan tentunya bisa ya kita berkenalan lebih dekat. Iya, betul. Kalau berbicara siapa itu Arham Alwinrani, Ya. sepertinya ini tidak cukup kalau 1 jam nih Bro. Luar biasa, banyak betul ya. Iya, karena itu akan saya kemukakan mulai dari pertama saya lahir. Sementara ya sudah bisa ditebak umur saya berapa sekarang. Sepertinya sudah bermutu ini. Nah iya, apa itu? Bermuka tua. Itu dia. Ya. Muka tua tapi ya kita harus semangat muda. Betul, luar biasa. Karena apa sih yang perlu kita memberikan inspirasi kalau bukan semangat? Betul. Umur itu hanya sebuah hitungan. Yang pasti bagaimana karya nyata. Kembali tentang siapa itu Arham. Saya kelahiran kota Ujung Pandang. Dulu kota Makassar disebut Ujung Pandang. Saya kelahiran 11 Agustus 1900, ya seperti tadi yang disebut Bro Darmawan, bermutu. Bermutu ya. Orang tua saya bernama Mar'ah Tahir. Dia adalah sosok yang luar biasa bagi saya, meskipun ibu rumah tangga, tapi bisa membina. Dan satu hal yang luar biasa, terinspirasi saya dari orang tua tidak memanjakan anaknya. Kenapa? Itu saya rasakan. Betul. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Bisa ditebak berarti saya ini anak bungsu. Anak bungsu, tapi bukan busuk. Bukan bungsu ya, anak bungsu. Harum. Ya. Saya anak bungsu. Nah, ketika disebut anak bungsu, biasa orang mengkategorikan itu dia manja. Anak manja ya. Betul. Padahal itu juga dilematis bagi saya, karena orang tua memperlakukan saya seperti adanya. Karena saya anak kedua, diberikanlah apa yang saya inginkan. Tapi saya juga perlihatkan bahwa saya ini tidak seperti pemikiran mereka. Saya memperlihatkan dengan bukti bahwa itu sekedar omongan bahwa anak bungsu itu manja. Padahal sebenarnya saya tidak manja. Ya gengsi dong kalau kasih lihat manja di depan orang tua. Apalagi kita laki-laki nih. Sudah besar. Ya. Jadi saya habiskan masa katakanlah anak-anak di kota Ujung Pandang. Saya seperti juga katakanlah remaja pada umumnya. Saya memulai di TK Bustanul Alfa di Jalan Sangir. Sekolah itu masih ada sampai sekarang. Sekolahnya? Iya. Satu hal yang saya ingat, karena itu menjadi sebuah kenangan bagi saya, ada album foto yang saya ingat pada saat kunjungan
dari TK tersebut itu pergi ke Jalan Kakatua. Kakatua. Jalan Kakatua di mana tempat TVRI Sulawesi Selatan berada. Sulawesi Selatan. Ya, katakanlah kalau misalnya macam sekarang kunjungan sekolah lah, anak-anak diperkenalkan. Mungkin itu yang menginspirasi kepada saya sehingga saya bisa bekerja di TVRI. Selain doa dari orang tua dan semangat. Selesai TK, saya masuk ke SD Pembangunan 3 Sudirman di Jalan Jenderal Sudirman. Sudirman, masih Makassar ya? Di Makassar, betul. Di depan Karebosi. Satu hal yang luar biasa di situ karena sekolahnya berhadapan dengan Karebosi. Kalau ada masalah-masalah, teman-teman itu pasti langsung bilang, apa? Berkelahi. Di mana? Karebosi. Karebosi. Sudah dikenal berarti ya? Iya, karena tempatnya itu. Saya sebenarnya tidak suka berkelahi. Ya namanya juga anak bungsu. Anak bungsu. Tapi walaupun zaman itu saya tidak suka berkelahi, saya suka berkelahi dalam hal positif. Positifnya. Ya. Seperti apa itu berkelahi hal positif? Berkelahi dalam hal positif yaitu ya kita beradu argumentasi misalnya, seperti kita memperlihatkan hasil. Begini-begini saya pernah masuk ranking 5 di sekolah. Jadi ya tidak bodok-bodok tonji kodong. betul. Ranking 5 itu luar biasa sudah. Ya alhamdulillah. Tidak tahu ranking 5 dari mungkin 10 Saya kira 30 dari 10. Ya, ranking 5 dari 30 murid. Ya, dulu disebut murid ya. Jadi ya seperti biasa saya habiskan masa SD. Di kelas 4 kebetulan itu di sebelah dari ruangan kelas saya waktu di SD Pembangunan 3. Mungkin juga ada teman-teman alumni dari SD Pembangunan 3 Sudirman, itu di sebelahnya itu ruangan kelas, itu ada perpustakaan. Nah, minat baca saya tertuju kepada sebuah buku yang bagaimana di situ menjelaskan proses produksi televisi, proses produksi film. Saya lupa judulnya, tapi yang menginspirasi saya bilang, oh rupanya itu membuat film, membuat produksi televisi, itu semua diatur. Sama ketika misalnya sebelum mulai podcast ini diatur sedemikian rupa, ada minuman, ada katakanlah properti pendukung supaya itu terlihat bagus, enak di mata, eye-catching. Ya. Jadi dari situlah saya terinspirasi. Yang pada akhirnya saya mencoba membuka-buka buku karena dulu-dulu kan macam gadget ini susah. Susah betul. Betul. Kalau mau membaca itu harus ke perpustakaan. Atau paling tidak ke salah satu toko buku yang ternama. Itu pun juga tidak seperti sekarang. Kalau susah dicatat, difoto. Paling buku-buku dulu itu mungkin sekarang juga masih terbungkus plastik. Tertulis di situ membuka berarti membeli. Nah saya ini orangnya minat baca tinggi, daya beli kurang. Persoalan juga ya. Iya. Jadi saya saat itu pergi ke toko buku, saya buka lah lembarannya, saya tulislah, bawa kertas. Itulah yang menginspirasi saya. Saya ya suka membaca buku. Selesai dari SD terinspirasi itu saya masuk di SMP Perguruan Islam Datu Museng. Ya, di Jalan Datu Museng. Masih di Kota Makassar, dekat Pantai Losari. Ya. Di situ di SMP Datu Museng. Kenapa saya pilih di situ? Karena saya juga mau seperti teman-teman kakak-kakak kelas. Karena di zamannya itu SMP Perguruan Islam Datu Museng itu terkenal dengan drum bandnya. Drum band. Berarti pintar mendram. Nah itu masalahnya. Saya itu juga mau ikut. Tetapi karena saya semampai rupanya. Semeter tak sampai. Saya mini. Saya mau menawarkan diri pegang simbal.
Dia bilang terlalu pendek. Terlalu pendek. Ya mungkin pada saat pembagian tinggi badan saya terlambat datang, jadi Tuhan kasih saya dengan ukuran tinggi pada saat itu. Tapi ya itulah, ya saya tidak berputus asa dan tidak mengalah dengan takdir, yang akhirnya saya mencoba selesai. Saya tidak terseleksi untuk ikut drum band itu, padahal saya masuk di sekolah itu terinspirasi seperti kakak-kakak kelas. Tapi alhamdulillah dari sekolah itu saya bisa juga mendapatkan kebermanfaatan tentunya, lanjut ke SMA. Saya SMA di jalan di dekat rumah. Dekat rumah. Karena kebetulan ya kondisi sosial ekonomi sudah mendera. Bapak kan itu pensiunan PU, pekerjaan umum. Nah, otomatis segala sesuatu, ini saya bukan curhat, nah kalau curhat juga bisa sih, nomor rekeningku ada di bawah. Curhat sedikit. Kan bertanya tentang bagaimana perjalanan hidupku tuh. Betul. Ya, jadi karena kondisi ekonomi saat itu orang tua tidak memungkinkan untuk menyekolahkan saya, yang katakanlah saya juga mau masuk sekolah negeri. Berarti sempat putus sekolah atau? Sempat. Saya ada 2 tahun menjadi pengangguran. Di 2 tahun itu saya isi kegiatan dengan teman-teman yang namanya dulu radio liar. Disebut radio liar bukan karena tidak ada kandangnya, bukan. Karena kenapa ya? Karena tidak ada izinnya. Tidak ada izinnya. Saya bersama teman-teman sebelah rumah, namanya Pak Herman, membikin radio liar itu 96,6 FM. Kenapa saya hafal? Karena itu selalu saya sebut. Oh, berarti sempat jadi penyiar di situ? Pernah sempat jadi penyiar. Sudah di TVRI atau? Belum. Di radio dulu? Iya, radio liar. Jadi saya mengisi masa saya nganggur itu. Dan satu hal yang masih terus saya ingat, bagaimana saya berbicara di depan mic begini, itu rupanya susah. Pertama kali susah. di radio, iya, pertama kali di radio. Padahal cuma dengan mic. Iya. Apa yang harus saya lakukan? Saya menulis. Saya tulis secari kertas. Baru. Kutulis dulu. Terus? Biar bilang, halo pemirsa, halo pendengar, selamat datang, salam jumpa. Saya tulis. Ini Bro Darmawan sudah langsung otodidak. Saya tulis dulu. Luar biasa. Saya tulis dulu itu hampir banyak kertas saya gunakan. Nah dari situ ya mungkin ya kembali selalu saya bilang doa orang tua. Betul. Sangat menarik tadi disampaikan bahwa kita tahu Pak Arham ini adalah sosok ternyata dalam keluarga itu anak bungsu. Tapi di sisi lain si anak bungsu ini itu justru sempat merantau ke beberapa daerah. Padahal kita tahu bahwa anak bungsu ini terkadang tidak diizinkan untuk keluar. Bagaimana itu ceritanya sehingga bisa merantau ke luar dari Sulawesi? Jadi ceritanya begini. Saya mau dikata saya terlambat merantau. Terlambat merantau. Kenapa terlambat merantau? Saya merantau itu pada saat orang tua sudah meninggal dunia. Bapak ibu siapa? Bapak ibu kakak. Jadi nakene anakku kang. Saya ini home alone. Saya sendiri di kehidupan ini. Itu di usia berapa itu? Itu di usia ya katakanlah selesai saya S1, bapak sudah tidak ada. Tapi masih bisa lanjut S2 ya? Karena itu tadi mungkin saya orangnya berhemat. Saya jadi ingat ketika saya SD biasa dikasih uang jajan atau untuk beli kue atau apa sama orang tua, saya simpan Misalnya dulu kan es begini kan 5 rupiah.
Nah, saya tidak tahu juga bisikan dari mana. Uang itu saya simpan di laci meja tulis yang disiapkan sama orang tua. Sebagian saya pakai untuk belanja. Berarti ditabung ya Saya tabung. Nah, kelas 5 itu di samping sekolah ada Bank Indonesia, BI. Disitulah saya pergi menabung. Kelas 5, kelas 6. Nah, itu budaya menabung itu yang membuat saya bisa lanjut pendidikan. Karena kalau kedua orang tua sudah tidak ada. Ya, jadi saya S2 itu kedua orang tua sudah tidak ada. Berarti dana sendiri. Dana dari Allah. Luar biasa. Hanya sendiri tapi masih bisa lanjut. Alhamdulillah. Karena ya ini sambil saya flashback, saya mengingat setiap orang punya perjalanan hidup. Ya, itu tadi saya mencoba juga menyetarakan seperti orang lain. Ada orang mau mendengarkan kepahitan kita, tapi begitu kita berhasil, langsung banyak bilang, saudaraku itu, teman sekolahku itu. Pelajaran juga ini. Itulah kehidupan. Iya, itulah kehidupan. Dan saya rasakan. Jadi kalau ditanyakan tadi, kapan mulai saya masompe atau merantau, ketika orang tua tidak ada. Bukan berarti saya itu dihalang-halangi sama orang tua. Waktu masih saya nganggur, malah saya ingat itu mamaku kasih bekal saya. Nah, sampai bilang, "Iya mi, aram parang." Dia aram parang berarti barang-barang berharga. Betul. Dia kasihkan cincinnya, dia lepas, ambil ada lipat sakbe. Lipat sakbe khas Makassar, Bugis. Pakai ini nak, untuk kau gunakan nanti kalau misalnya di Jakarta kau ada apa-apa, jual mini. Luar biasa harganya itu lipat sakbe saat itu. Nah, saya sudah dibelikan tiket kapal laut ke Jakarta ini. Ke Jakarta. Nah, terus? Tapi kenapa juga tiba-tiba di atas kapal itu terbersit bilang, Arham, bikin malumu itu, pakai siri-sirimu itu, kampungmu sendiri tidak bisa kau taklukkan, kau pergi di kampungnya orang. Saya turun dari kapal, batal berangkat, tiket hangus ya. Terus pulang, langsung mamaku sambut menangis. Saya bilang, Mi, tidak mungkin saya tinggalkan kita besarkan saya, kita lahirkan saya. Betul. Kenapa pada saat kita butuh saya ada di samping? Kita melayani sebagai anak. Saya harus tinggalkan itu. Jadi saya kembali dan saya tunjukkan bahwa kasih kak doa mak. Kasih, dan itu saya rasakan kekuatan doa merubah segalanya. Doa orang tua ya. Doa orang tua. Jadi ini saya menangis bukan drakor drama Korea. Betul. Dari dalam saya menangis bahwa itulah tadi bro, perjalanan hidup saya sebagian. Jadi pada saat saya turun itu dan teman menyampaikan ada penerimaan penyiar di TVRI Sulawesi Selatan. Saya 2-3 kali tes tidak lulus. Nah, di situ membuktikan bahwa kompetensi, bukan orang dalam, bukan keluarga, tapi kompetensi. Dan itu saya rasakan juga. Bagaimana sulitnya untuk masuk ke TVRI. Dan alhamdulillah dari TVRI itulah saya bisa ada di sini. Dari TVRI lah itu saya bisa ke Jakarta
anugerah, Betul. anu gratis. Anu gratis. Ya, banyak sekali istilahnya. Anu gratis, saya bisa ke Jakarta, bisa ke Surabaya, bisa Anu ke gratis dari Bandung. TPRI ya. Iya, bisa ke sini, ke Pasangkayu, bisa ke, alhamdulillah sekarang karena TPRI lah juga saya bisa melihat yang namanya pembangunan di IKN. Sekarang di IKN. Ya, sekarang alhamdulillah saya di TPRI Kalimantan Timur, Samarinda. Ini saya berterima kasih kepada Bro Darmawan dan juga Bro Egi memberikan ruang. Semoga saya bisa menginspirasi. Apa tomo pale kuleku sareang ki. Apa mi juga yang saya bisa kasihkan ki. Kalau bukan kita berbagi ilmu. Makanya saya ini bukan berarti saya nauzubillah. Ketika misalnya itu bulan puasa, saya mendharma baktikan diri saya, ilmu saya untuk gratis kepada teman-teman, kepada yang anak yatim katakanlah itu. Mendharma baktikan lah ceritanya untuk berbagi ilmu, karena saya berpikir bahwa saya memposisikan I put my shoes on the other shoes. Ini bukan kue sus ya, tapi saya menempatkan diri saya seperti orang-orang yang lain. Bagaimana susahnya saya saat itu untuk sekolah, bagaimana susahnya saya untuk saya jadi ingat. Jadi pada saat saya nganggur itu ada teman ajak kerja di bengkel. Jadi saya sempat kerja di bengkel, bro. Sempat kerja di bengkel. Sempat kerja di bengkel. Begitu orang tua tahu bilang saya kerja di bengkel, saya dimarahi. Langsung. Kenapa dimarahi? Dimarahi karena bilang, kau pikir kau karena saya ini pensiunan tidak bisa kasih makan kau. Terus? Saya bilang bukan begitunya teta. Saya ini mau kau itu memang begitu. Pembangkan mako sekarang tidak seperti mako arham yang dulu. Akhirnya keluar tidak? Keluar Kerja dari bengkel. Keluar kerja dari bengkel karena saya ketahuan. Saya kerja di bengkel, saya akhirnya tahu bagaimana cara meriben mobil, bagaimana caranya mengatur balancing mobil. Itu. Berarti sempat lama juga di bengkel. Berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Digapai tahu. Dapat ilmunya juga. Dapat. Betul. Bukan ilmunya didapat, tapi saya juga kedapatan. Kedapatan orang tua. Ini Pak Arham menarik sekali menurut saya karena dari cerita-cerita ini bahwa sosok Arham itu juga orang yang pernah gagal. Lalu kemudian beliau sudah berhasil berada di TPRI yang cukup dikenal, bahkan sudah sampai ke Balikpapan ya. Di Balikpapan. Ini pelajaran untuk kita. Mungkin ada pesan atau closing statement yang akan disampaikan Pak Arham. Masih bisa pesan? Masih bisa pesan. Saya pesan jus 2. Saya pesan jus 2, bakso 3. Oke, jadi pesan-pesan saya bahwa ketika kita terlahir, pasti kita menangis. Dalam ritme perjalanan kehidupan, berilah orang lain yang menangisi kehidupan kita pada saat kita meninggalkan dunia ini. Bukan berarti mereka menangis karena tersakiti. Mereka menangis karena kepergian kita memberikan kesan sama mereka. Itu karena tidak ada orang yang mau memilih di mana dia lahir. Andaikan saya disuruh memilih, saya pasti memilih di tempat-tempat yang mendukung saya punya kehidupan. Tapi ya itulah, ibarat standing mic ini pasti melalui proses yang luar biasa. Ditempa, dipukul, dipanasi, sehingga terlekuklah seperti ini, indah dipandang mata. Betul. Apa maknanya? Bahwa kalau kita mau terlihat bagus, kehidupan yang menerpa kita jangan cengeng di situ. Walaupun misalnya kita menangis, tapi sebagai generasi muda saya menginspirasi
habiskan stok gagalmu sebelum terjadi penyesalan. Luar biasa. Habiskan stok gagal. Iya, Betul. bukan masalah gagalnya, tetapi masalah bagaimana bangkitnya. Iya. Setiap orang pasti gagal, Betul. tapi apakah mau bangkit, mau you have to chin up and then say something. I'm strong, I'm stronger. Saya ini bisa, saya lebih kuat. I'm a fighter. Saya ini bisa katakanlah berjuang. Itu. Jangan sampai karena masalah kehidupan. Ingat lagi, pelaut ulung itu tidak lahir dari ombak yang tenang. Luar biasa. Tetapi pelaut yang ulung itu lahir dari deru ombak yang deras. Coba lihat ikan yang mengalir di air deras, besar badannya toh? Iya betul. Dibanding air yang di air tenang. Coba perhatikan. Kurusumanga dia kecil. Luar biasa. Pesan beliau ini cukup menjadi inspiratif, saya kira. Banyak pengalaman yang bisa kita ambil dari perjalanannya. Ternyata setiap orang itu punya jatah gagal. Jatah gagal inilah yang harus kita ambil untuk mendapatkan jatah sukses. Begitu kira-kira ya. Betul sekali. Semoga pengalaman yang beliau sampaikan ini bisa menginspirasi buat anak muda generasi ke depan agar tidak ragu untuk mencoba, bahwa setiap orang punya jatah gagal, seperti yang disampaikan Pak Arham. Terima kasih Pak Arham sudah berkesempatan hadir di Ruang Bicara Podcast Pasangkayu, meskipun berada cukup jauh di Kalimantan, tapi masih menempatkan hadir di Ruang Bicara Podcast Pasangkayu. Ini merupakan spesial buat kami yang berada di Ruang Bicara karena sudah menempatkan hadir. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Makasih banyak juga. Siap. Bro Semoga Darmawan dan Bro pertemuan Egi. ini di episode berikutnya kita akan berbincang kembali. Terima kasih Pak Ram. Oke. Demikian nantikan kita berjumpa di episode berikutnya dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.